hanya menyumbangkan uang beberapa dolar dan beberapa baju layak pakai untuk korban gempa yang ada di Jogja, tapi balasan dari sedekahnya itu sangat berpuluh-puluh kali lipat, di mana dia mendapatkan tiket pesawat secara gratis dan dia mendapatkan gaji full sebelumnya 3.320 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru nyampe di channel saya, silahkan lihat video-video saya yang lain berhubungan dengan kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak sekali kisah-kisah persoalan terselesaikan dengan sedekah. Di akhir video ini bakalan saya cantumkan linknya playlist saya tentang keajaiban sedekah. Jadi silahkan ditonton videonya yang lainnya ya. Oke, kisah kali ini sangat inspiratif, sangat menarik. Mungkin juga ada beberapa dari teman-teman yang mengalami kisah yang sama. Kalau ada, ntar silahkan share di kolom komentar ya. Kisah ini masih bersumber dari buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farul Muiz. Kisah ini berhubungan dengan TKW, berhubungan dengan musibah, berhubungan dengan gempa. Jadi sedekah yang meringankan musibah. Ceritanya terjadi sekitar tahun 2003. Jadi bukan beberapa tahun yang lalu lagi, 17 tahun yang lalu ya. Cerita ini terjadi 17 tahun yang lalu. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita yang dia adalah TKW, tenaga kerja wanita di salah satu negara. Dia tidak menyebutkan negaranya di mana, tapi dia menyebutkan adalah inisial negara tersebut dah HK, dan mata uang HK tersebut dolar. Jadi nggak tahu nih dolar apa, yang penting dolar gitu loh. Si wanita ini, si mbak ini yang menjadi TKW di negara HK ini, dia sebenarnya sudah sangat ingin pulang kampung. Jadi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya pada saat dia bekerja di majikannya ini yang terakhir ini. Ada sesuatu yang tidak nyaman, yang membuat dia tidak nyaman, yang membuat dia tidak enak hati, yang akhirnya dia inginlah cepat-cepat pulang kampung. Tapi aturan yang ada di negara HK ini adalah pada saat TKW yang bekerja di negara tersebut, kalau dia membatalkan kontraknya, artinya adalah dia bekerja tidak sesuai dengan kontrak yang ada, pulang sebelum ditetapkan, keluar sebelum jadwalnya habis, maka adalah dia kena penalti. Penalti itu berupa apa? Dia harus membayar denda sebanyak 1 bulan gajinya, dan dia juga kalau mau pulang ke negara asalnya dia harus membeli tiket pesawat sendiri. Teman-teman bisa bayangkan kan, kalau ada saudara kita yang menjadi TKW, TKI lah, tenaga kerja di luar negeri, walaupun gajinya besar, pada saat mereka gajian, mereka itu biasanya mengirimkan kepada saudara-saudaranya di kampung halamannya, yang artinya adalah penghasilan tersebut yang dia terima setiap bulan itu tidak utuh juga untuk dia. Uang yang didapat oleh saudara kita pada saat dia bekerja di luar negeri itu kebanyakan bagi mereka sebagian besar banget itu dikirimkan kepada keluarganya di kampung, baik dikirimkan kepada orang tuanya, kepada anaknya, pada suaminya, pokoknya dikirimkanlah di kampung. Sangat sedikit sekali bagi mereka disimpan sendiri. Saya banyak juga baca cerita yang ada di video-video saya, bahkan yang jadi TKI ini jangankan untuk ada simpanan untuk di tabungannya, bahkan keluarganya di kampung ini kadang-kadang membutuhkan uang yang mendadak, dan akhirnya para TKI atau TKW ini tidak sedikit juga meminjam uang kepada majikannya yang nanti akan dibayar pada saat mereka gajian. Begitu juga yang terjadi pada si mbak ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan kan, banyak sekali mereka tidak punya simpanan atau cadangan uang gitu, yang ada mereka meminjam kepada majikannya. Artinya begitu juga yang menimpa pada si mbak ini. Pada saat dia udah tahu tuh kontraknya, kalau tidak sesuai dengan kontrak, dia harus membayar penalti sebanyak 1 bulan gaji dan membeli tiket pesawat sendiri pulang ke tanah airnya. Itu bukan uang yang sedikit, itu adalah uang yang banyak. 1 bulan gaji itu sangat banyak sekali. Tetapi si wanita ini, dia merasa sangat tidak betah sekali untuk berada di majikannya ini, dan dia ingin cepat-cepat pulang ke kampungnya. Ada sesuatu hal yang membuat dia merasa tidak nyaman, tidak betah. Tetapi setelah membaca kontrak itu, setelah dia mengatakan kepada majikannya untuk dia pulang lebih cepat, tetapi majikannya bilang begini, dia kalau pulang lebih cepat pada saat itu bulan April, mungkin bulan April itu adalah bulan terakhir kontraknya, tapi tetanggalnya belum jatuh tempo, mungkin pertengahan bulan April. Pada saat dia pulang ke majikannya itu, majikannya tetap bilang,
saya tidak mengizinkan kamu pulang. Kalau kamu membatalkan kontrak, kamu tetap harus membayar penaltinya dan kamu beli tiket pesawat pulang. Jadi setelah mendengarkan penjelasan majikan ini, niat si wanita ini yang berada di negara HK ini, yang TKW ini, agak sedikit berkurang untuk pulang. Tapi karena sesuatu hal yang membuat dia merasa tidak nyaman, tidak betah itu, dia sangat ingin sekali pulang. Kalau ada teman-teman yang melihat video ini, ada teman-teman yang pernah bekerja di luar negeri sebagai TKW atau TKI, kira-kira apa yang menurut teman-teman yang merasa tidak betah di luar negeri itu? Silahkan share di kolom komentar ya. Kembali lagi ke si wanita itu. Jadi dengan perasaan galau bercampur frustasi itu, akhirnya si wanita ini, TKW ini, berusaha menghabiskan waktunya sisa kontrak itu untuk bekerja di tempat majikannya, walaupun dia dengan penuh tekanan gitu, pekerjaan atau masalah apa yang pokoknya dia penuh tekanan gitu loh. Terus kemudian dia tidak niatnya tidak surut untuk pulang lebih cepat. Kemudian dia menghubungilah teman-temannya yang sesama di negara tersebut, dan dia berusaha meminjam uang kepada teman-temannya itu untuk membantu dia membayar penalti dari kontrak tersebut. Tetapi apa yang didapat si wanita ini yang membuat dia kesal dan marah? Dia berpikir begini, pada saat teman-temannya meminjam uang ke dia selalu meminjamkan. Kenapa pada saat dia meminjam uang kepada teman-temannya, kenapa tidak ada satupun teman-temannya yang membantu? Dia merasa sangat kesal, sangat marah sekali dengan kondisi tersebut. Dengan perasaan galau dan depresi tersebut, dia kembali melanjutkan pekerjaannya di rumah majikannya ini ya. Kemudian beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar yang membuat hatinya pilu, sedih. Kabar dari Indonesia, yaitu telah terjadi gempa di Indonesia, yaitu di daerah Jogja. Si mbak ini yang TKW di negara HK ini, dia mendengar itu gempa itu, dia sedih begitu aja, karena dia tidak melihat perkembangannya di televisi, melihat perkembangannya lain, karena dia sibuk bekerja di majikannya tuh, di rumah majikannya. Dia berpikir ini gempa-gempa biasa aja gitu loh, yang tidak terlalu parah. Ternyata setelah si mbak ini mendapatkan SMS dari temannya yang yang teman ini mengundang dia untuk menyumbang untuk korban gempa di Jogja ini. Pada saat itulah si mbak ini berpikir, gempa ini bukan gempa biasa, gempa ini gempa dahsyat dan menelan banyak korban, banyak kehancuran, jadi membutuhkan uang yang sangat besar. Jadi teman-teman si mbak ini mengajak teman-teman yang lain untuk berkumpul untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian si mbak ini karena ada bencana gitu dan temannya mengajak, dan dia sangat ketakutan juga, gempanya sangat besar, otomatis banyak biaya yang dibutuhkan. Dia mau ikut acara ini, acara penggalangan dana ini, jadi dia otomatis dia harus izin dulu dong kepada majikannya. Pada saat dia izin kepada majikannya bilang gini, boleh kamu libur. Jadi dia minta 1 hari untuk libur ya. Majikannya bilang gini, boleh kamu libur 1 hari, tapi kamu harus membayar denda untuk hari libur kamu itu. Jadi bayangkan teman-teman, jangankan untuk pulang lebih cepat, untuk libur 1 hari aja dia harus membayar denda, dan dendanya itu tidak sedikit. Dendanya itu sebesar 110 dolar. Dolarnya aku nggak tahu ya, karena negaranya nggak disebutin sini. Dalam keadaan frustasi, depresi, dan marah, akhirnya dengan uang yang pas-pasan juga, dan dia harus mewajibkan membayar denda 110 itu karena dia tidak betah lagi dan dia butuh liburan. Akhirnya si mbak ini menyanggupilah permintaan si majikannya. Oke, saya akan bayar dendanya. Maka dibayarlah dendanya 110. Pada hari yang ditentukan, berkumpullah si wanita ini dengan teman-temannya dan penggalangan dana. Si wanita ini menyumbangkan baju-baju bekas, tapi baju-baju masih layak pakai, walaupun bekas tapi masih layak pakai, dan dia menyumbangkan uangnya beberapa dolar. Lihat teman-teman, si wanita ini sebenarnya membutuhkan uang untuk pulang kampung, dan dia memiliki uang terbatas. Dia untuk libur, untuk bersedekah, untuk berkumpul sama teman-temannya, dia harus membayar untuk hari liburnya 110 dolar. Pada saat dia ketemu teman-temannya, dia menyumbangkan pakaiannya yang tidak seberapa, tapi dia menyumbangkan sebagiannya untuk korban bencana gempa yang ada di Jogja ini, pakaian yang layak pakai, dan dia juga menyumbangkan beberapa uang yang tersisa, beberapa ribu dolar. Walaupun uang itu tidak banyak ya menurut sebagian orang, tapi menurut si mbak ini udah sangat banyak sekali. Kalau ada dari teman-teman mengalami kisah ini, silahkan share di kolom komentar ya. Nggak lama kemudian, pada saat yang ditentukan, jatuhlah tempo selesailah kontrak si mbak ini ya.
selesai kontrak Simba ini dengan majikannya, maka Simba ini buru-buru pulang kampung. Saking buru-burunya pulang kampung, dia tidak menunggu si majikannya ini untuk membeli tiket, maka dia beli tiket sendiri dengan uangnya sendiri. Saking kesalnya dia, saking tidak enaknya berada di rumah majikannya itu ya, jadi dia membeli tiket sendiri, dia booking pesawat sendiri. Tak lama kemudian, pada saat dia mau meninggalkan negara HK tersebut, dia diteleponlah Simba ini oleh agensinya yang berada di negara HK tersebut. Terus Simba ini bilang, saya akan pulang secepatnya dan saya telah membuking tiket, walaupun belum dibayarnya, saya telah membuking tiket ke negara saya. Dan agensi tempat Simba bernaung ini bilang bahwa mantan majikannya, majikan sebelumnya, telah membelikan tiket untuk Simba ini, yang artinya adalah Simba ini tidak perlu membeli tiket, dan harga tiket itu sangat mahal sekali. Selain itu, majikannya ini juga telah membayarkan uang gajinya 1 bulan penuh sebesar 3.320 dolar. Ini tahun kejadiannya 2003. Dolarnya nggak tahu aku dolar apa, yang penting 2003 itu kayaknya besar banget daripada tahun itu. 3.320 dolar tanpa diduga-duga oleh si Mbak ini. Jadi si Mbak ini sangat bersyukur, sangat takjub sekali. Dia melaksanakan sujud syukur, baca alhamdulillah. Bagaimana tidak, dia hanya menyumbangkan uang beberapa dolar dan beberapa baju layak pakai untuk korban gempa yang ada di Jogja, tapi balasan dari sedekahnya itu sangat berpuluh-puluh kali lipat, di mana dia mendapatkan tiket pesawat secara gratis dan dia mendapatkan gaji full sebelumnya 3.320 dolar, artinya adalah puluhan kali lipat dari apa yang disedekahkannya. Bagaimana menurut teman-teman cerita ini? Kalau menarik silahkan share sebanyak mungkin. Silahkan lihat video saya yang lain. Ketemu dengan video saya berikutnya. Jadi sedekah uang, sedekah dalam keadaan terjepit itu balasannya sangat besar sekali. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.